sedikit jam kerja lo, bakal semakin sedikit juga duit yang lo terima. Hal kayak gini dilematis banget buat gue. Kenapa semakin cepet lo beresin kerjaan lo, semakin sedikit lo dibayar. Sebelum mulai, gue akan kasih info dulu ya. Kisah ini bukan cerita tentang hubungan percintaan yang romantis, drama perselingkuhan atau skandal. Cerita ini kisah nyata yang gue alami. Gue udah alami ini berkali-kali dan sampai sekarang masih gue alami. Dalam dunia programmer pasti banyak menemukan berbagai macam skema pembayaran. Buat ngerjain proyek baru atau buat ngerjain proyek yang sudah berjalan atau maintenance misalnya, itu mungkin cara pembayarannya berbeda. Nah, di sini kita akan kenal namanya daily atau hourly working ya. Jadi untuk pembayaran pengerjaan proyek dengan skema kayak gini, lo akan dibayar sesuai dengan jumlah jam kerja lo. Besarnya bayaran lo ya bergantung dengan jumlah jam yang lo gunakan untuk mengerjakan proyek tersebut. Intinya semakin banyak jam kerja lo, bakal semakin banyak lo terima duit. Tapi semakin sedikit jam kerja lo, bakal semakin sedikit juga duit yang lo terima. Hal kayak gini dilematis banget buat gue. Kenapa semakin cepet lo beresin kerjaan lo, semakin sedikit lo dibayar. Ya, sebagaimana kita tahu dalam dunia programmer, kesulitan itu di lapangan ya, itu bermacam-macam. Dari kesulitan yang benar-benar kompleks sampai yang sederhana banget. Kalau lo mampu beresin tingkat kesulitan yang tinggi dan kompleks ya, tapi dengan waktu yang cepat, ya berarti lo jenius. Dan seharusnya orang yang jenius ini dihargai lebih tinggi daripada yang biasa-biasa aja. Itu sih kalau menurut gua ya. Tapi ternyata di kasus ini semua itu nggak berlaku buat para klien yang kita layani kebutuhannya. Rata-rata mereka nggak tahu teknis dan nggak tahu gimana cara mengukur bobot kerjaan. Kebanyakan klien taunya dia punya masalah dan mesti kita beresin. Bahkan mereka mikirnya kebalik. Makin lama lo kerjain kerjaannya, mereka anggap berarti bobot kerjaannya emang berat, sulit. Tapi makin cepat lo kerjain atau makin cepat lo beresin kerjaannya, maka klien akan anggap bobot kerjaan itu ringan, kecil atau sepele. Mereka nggak tahu kalau nggak semua orang bisa beresin sebaik dan secepat itu. Klien nggak tahu bahwa buat punya keahlian beresin kerjaan yang rumit dan dengan cepat itu hanya sedikit programmer yang bisa. Programmer yang punya skill sehebat itu mesti banyak pengalaman, mesti banyak belajar. Ya, belajarnya mereka lama. Atau ada juga programmer yang buat ngejar ini beres, dia bela-belain lembur, begadang-begadang ya buat beresin kerjaan yang sulit ini. Yang bikin dilema sebenarnya waktu gue mesti report berapa jumlah jam yang udah kita pakai buat beresin tugas-tugas yang rumit dan sulit itu. Ya, karena biaya atau tarif biasanya udah kita sepakati ini di awal antara pihak kita sama pihak klien. Jadi hitungannya itu sekian nominal per jam atau per hari misalnya. Kalau kita tulis jamnya sedikit, kita rugi karena pembayaran yang kita terima juga sedikit. Tapi kalau kita tulis jamnya lama juga nanti klien anggapnya ya, kita kurang skill. Padahal gue mau jujur, tapi gak ada yang dirugiin. Itulah tujuan gue. Ya ternyata hal itu sulit. Sampai sekarang gue belum nemu jalan keluar atau solusi buat ngatasin masalah ini. Ya dengan fair, dengan adil. Kan nggak mungkin kita ubah tarif yang udah kita sepakati di awal, atau setiap tugas kita mesti analisa dulu
dihitung bobot dan waktu kerjanya, pasti itu bakal makan waktu yang banyak ya. Ya waktunya akan dipakai banyak buat analisa, menghitung nilai tagihan daripada ngerjainnya malah. Sementara kita dituntut sigap ya, cepat buat ngatasin masalah-masalah dari klien. Buat kalian yang mungkin udah tahu solusinya ya gimana cara ngatasin nilai jenis ini, boleh komentar ya.